Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di konten Ngobrol dong. video ketiga. Pada kesempatan ini di rumahnya lagi Yayat. Dan pada pukul jam 3 lewat saya bersama Yayat sama Akmal. Jadi kan Kita 2021 ini toh. Iya. Oke, pasti ada harapan tertentu tak? Sebelumnya tahun 2020 di tahun bagaimana banyak sekali apakah toh sebelumnya itu toh saya mau tanya ke ini berdua apa kira-kira harapanmu di tahun 2001 yang sebelumnya kau lewati oh iya dan melihat Pasti peristiwa banyak orang yang taruh harapan di tahun ini toh karena jelas pasti jelas harapannya di tahun sebelumnya dia banyak sekali cuman mungkin bukan terbatalkan ya kayak terpaksa diganti anunya tuh konsepnya keluar dari ekspektasi. iya keluar dari ekspektasi karena ada wabah ya. jadi banyak harapan di 2021 ini apalagi baru awal bulan atau awal tahun sudah dikejutkan beberapa peristiwa yang tidak mengenakan baru awal tahun Banyak hal-hal yang tidak enak didengar. banyak kayak berita kayak yang berita duka lah bisa bilang berita duka itu duka lebih tepatnya. apa diawali sama apa lagi tuh Yang pertama itu Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air Sriwijaya di SJ182. berapa korbannya itu Kalau korban tidak ditahu, cuman bisa nih kayak dipastikan kalau tidak terlalu dipastikan ya kalau semua yang ada di dalam penumpang yang ada dalam pesawat itu mungkin besar meninggal, kemungkinan karena ada saat ini saja masih melakukan proses evakuasi pencarian, evakuasi. Tapi didapatnya tuh black box ya black boxnya itu didapat nih di lagi ada nih iya. kayak beri rekaman suara ada sudah dikasih keluar nih tapi tidak mungkin setuju kok kau dipublikasikan itu suaranya black box tidak Karena kok begini itu black box tuh sebenarnya tidak gini di semua ketahuan sekeliling orang itu yang yang tahu kalau kayak tidak begini sebagian dipublikasikan tapi pas di saat pesawatnya itu sudah jatuh tidak dipublikasikan kayak seperti obrolan sebelum terjadinya insiden itu toh masih dipublikasikan ke publik. Dan kalau pertanyaanmu setuju atau tidak setuju, tetap ya setuju karena sudah ada peraturannya. Karena pasti mau tahu semua orang iya. tahu apa penyebabnya ini jatuh di laut jatuh dia di laut perairan karena cuaca buruk juga itu toh iya kemungkinan besar karena belum pak juga baca tentang kronologi yang lebih tepatnya. Kalau itu ya yang bagaimana banyak nih pasti postingan di IG di media sosial pasti banyak sekali tuh yang kayak publikasikan ke identitas korban yang kayak ada keluarga korban datang cari namanya ini langsung digeromboli sama wartawan di mana pendapatnya itu ya agak ada kecewanya juga pastilah kalau misalnya terpublikasikan korbannya agak kurang tanpa perizinan keluarga korban pasti kurang setuju lah ya kan. Tapi itu juga yang ndak ada disalahkan atau menyalahkan sih toh karena kan yang pertama situ keluarga korban datangi mencari toh untuk memastikan tapi langsung belum dapat informasi langsung digerombol sama wartawan di situ wartawan juga tidak salah karena mungkin tugasnya meliput kewajibannya memang cuman pasti ada batasannya lah. Begini biarkan dulu maksudku kasih selesai nih keluarga korban cari informasi baru datang ke bertanya tapi mungkin lakukan gitu untuk memastikan informasi toh. Itu yang pertama awal tahun. Mungkin minggu pertama, minggu kedua itu minggu pertama karena ini saya tanggal 15. Iya, sudah dikejutkan pesawatnya. Terus di hari berikutnya minggu selanjutnya
wafatnya. Banyak wafat. Oh langsung wafatnya tuh. Para ulama. Ulama Ya. siapa lagi? Syekh Ali Jaber. Jaber. Terus di beberapa hari setelahnya dikaitkan Oh iya, diberitakan lagi berita duka peristiwa tentang Sulawesi Gempa. Barat. Oh iya, Kalimantan yang juga Kalimantan juga banjir. bencana alam banjir. Kalau banjir mungkin karena memang awal bulan itu selalu kayak curah hujan cukup tinggi toh. Cukup tinggi. Karena namanya musim akhir penghujan tuh. Atau mungkin karena banyak nih diubah hutannya Kalimantan tuh. Ya, betul. Jadi mungkin sudah gundul ya. Gundul mungkin hutannya. Jadi banjir, kurang penyerapan airnya. Itu dan ini pertama kali yang bikin kaget. Barusan kulihat Kalimantan kayak dapat bencana sebesar begini. Iya, banjir yang luas cakupannya banjir kata. Padahal Kalimantan itu kalau bisa dibilang paling kaya dengan akan sumber daya alam, sumber daya alam. Pohon-pohon. Luas hutannya juga. Hutan. Paru-paru. Itu biasa kalau hujan, banjir, kalau panas, kebakaran hutan. Oh itu ya, anunya si Ali Jaber. Memang sempat juga lihat ki postingannya kalau sakit ki. Iya. Itu sakit ki. Sempat juga lihat ki, tapi pasti ini mungkin ajalnya. Iya. Tapi banyak juga yang beranggapan begini. Kembali lagi ke beritanya si Ali Jaber tuh. Itu tidak bagusnya kalau misalkan kita lihat berita tuh yang belum tuh memang pasti. Lalu ambil kesimpulan. Iya, ambil kesimpulan. Salah satunya begini. Jangan bisa sebutkan nama medianya tuh. Yang dari media yang memang anunya si Ali Jaber kan bilang si Ali Jaber itu sakit tuh memang sakit, kita bisa itu COVID tuh, dia bilang COVID, tapi pas sudah dites negatif nih. Jadi ini tersebar kemana-mana tuh. Setelah itu mungkin dari mulut ke mulut atau dari media ke media tuh artikel. Kenapa yang ada salah satu media sempat kubaca itu yang tertulis di situ di kalimatnya si Ali Jaber meninggal karena COVID. Makanya kalau menurutku tuh sebelum memang kau tahu pastikan itu berita fix atau tidak. Iya, real atau tidak. Jangan mau dulu kayak sebarkan gitu. Bisa jadi hoax. Tidak, karena memang media tanpa melebihkan kayak kurang asik gitu. Iya. Nggak laku lah, pasti mau cari tren yang bisa angkat ratingnya. Iya, betul. Jadi tambahkan. Dan hal seperti itu sudah banyak terjadi, Bang. Maksud berpikir kau juga ada yang merugikan, jangan kau cuma berpikir tentang rating, tapi tidak semua aja kawan, tidak semua aja. Yang paling pertama merugikan itu pasti keluarganya. Pasti berpikir ke media, tapi demi kepentingan televisi dan bullshit rating. Itu bullshit, Cok. Pasti pemikirannya keluarganya. Mungkin kita tidak tahu bilang siapa dalangnya tuh, tapi pasti pemikiran keluarganya. Kenapa bisa begini padahal yang realnya tidak begini. Sebenarnya saya yang lebih salahnya di situ tuh orang yang menyebarkan. Ya itu maksudku. Sebelum pastikan itu lebih salahnya. Yang sebarkan tanpa riset dulu. Apalagi yang punya grup WhatsApp keluarga tuh. Kan biasa itu ada yang mama kirim satu grup ini isinya 50 orang. Ya, betul. Mak lempar satu berita, cing. Secara tidak begini. Share terus. Secara tidak langsung, kalau misalnya secara tidak langsung pasti ada yang tergiring opininya kalau itu adalah real. Pasti tidak ditahu gitu. Orang baru bangun tidur kan, langsung lihat, baca tidak baik pikiran, langsung share. Apa ini? Langsung share juga biasa. Tiba-tiba. Kalau ada banyak kapan kalau sebelum tak broadcast berita, pastikan dulu lah riset apakah supaya lebih terpercaya. Itu juga untung nanti kalau kayak begitu nurin dulu cari tahu gitu teliti bilang bagaimana artikel yang benar, tapi betul juga kembali ini kalau dari WhatsApp ke WhatsApp kalau tersebar yang bilang 50 orang dalam satu grup, baru misalkan anggaplah tidak semua sebar gitu, anggaplah 30 orang 35 lah sebar baru sebar lagi ke grupnya, grup sebelah lebih dari 100 orang. Nah sebar lagi begitu tambah menyebar nih. Yang jeleknya situ kalau tidak ada yang menegur, banyak itulah pentingnya kalau sebelum menyebarkan sesuatu di riset terlebih dahulu. Di riset lebih baik dulu. Ada yang lebih duluan sembarang vaksin. Lebih mengejutkan. Apa duluan vaksin atau Sriwijaya?
Dulu yang vaksin. Saya tahu Sriwijaya dulu baru vaksin. Oh iya, karena beberapa hari yang lalu baru di vaksin ada pertama lagi presiden. lebih mengejutkan vaksin toh. Tentang kalau itu vaksin bisa membunuh orang. Oh, sebagian orang berpendapat. Dan ada sudah tersebar berita kalau seorang anggota DPR tuh kalau itu vaksin sudah bunuh orang beberapa demikian. Mana itu apa itu? Oh, tak riset gitu. Iya. Dan nanti kan sebarkan di kesini tahu. Iya. Enggak. Malahan mata ini apa dari bertolak belakang itu sama yang dibicarakan tadi. Dari narasi oh yang lu lihat kah? Dari narasi TV sudah riset ulang kalau hal itu merupakan hoax. Alhamdulillah. Jadi begini tuh itu yang kan pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju pasti juga ada alasannya, yang setuju pasti juga ada alasannya. Mungkin yang tidak setuju kan vaksin itu kayak mau masukkan juga virus untuk ngelawan tuh kekebalan tubuh tak. Imunitas lah untuk ngelawan. Mungkin ada yang imun tubuhnya tidak bisa tangkap itu virus yang dikasih sama vaksin, kan bisa jadi merusak juga lebih parah. Mungkin itu alasannya ada orang yang menolak. Tapi kalau pure ini bagus hasil vaksinnya, siapa tidak mau tuh supaya kembali lagi normal. Tapi dengar dengar juga pernah nggak salah satu berita info tuh hoax ini penyebar hoax. Tidak. Iya. Saya harus meluruskan ini. Siapa tahu bilang hoax tuh. Betul itu kalau misalkan divaksin ada nanti kalau datang vaksin masing-masing di setiap daerah tuh baru ndak mau ceritanya kena pidana begitu. Ndak tahu itu. Pernah dengar begitu tapi saya juga ndak tahu dengan berita itu apakah betul atau tidak. Oh, saya cerita tentang vaksin baru deh. Bagus dekat-dekat juga. kan tidak aman. Kan di dalam rumah. Di dalam rumah. Kita aman, alhamdulillah aman. Kita di dalam rumah. Apalagi pasti kecewa sekali orang yang sekolah, orang kerja yang harap di 2021 bisa lagi kembali normal atau bisa bukan jamin normal lah. Bisa saya berangkat sekolah tatap muka, tidak BDR lagi. Karena offline. Pasti kalau BDR ada kekurangan dan kelebihannya, tapi mungkin untuk saat ini BDR solusi terbaik nih. Tapi saya tidak mau kembali tatap muka, apalagi yang dapat temu dengan teman yang kelas 12 yang sudah mau kelas 12 yang sudah lulus deh. Masalah tuh dipikir bagaimana kenanganmu masa di rumah juga saja sementara kenangan sama teman-teman. Tidak ada kenangan sekolah. Apalagi keluar nilai surat edaran kalau diperpanjang sampai bulan 4. Baru bulan 4 bisa jadi kayak sibuk ulangan masa-masa terakhir. Jadi nanti kalau sekilo angkatan Covid. Angkatan Covid versi kedua setelah tahun 2020. Apa harapanmu kau kah? Kalau saya tuh harapanku di 2021 di 2021 tuh harapanku itu tuh yang paling pertama itu bisa kumpul kembali sama teman-temanku di sekolah tanpa biar masih pakai masker, jaga jarak, setidaknya bisa ketemu lagi. Bukan, harapanku lebih dari itu. Ekspektasiku tuh bisa kayak nongkrong santai di sekolah, kata tidak ada SOP, kayak seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa. Sudah kembali kayak normal seperti dulu. Semoga secepatnya dia. Iya, secepatnya. Kalau ya harapan. Kalau saya dulu harapanku waktu sebelum 2021. Oh, berarti ada harapanmu di 2020 yang mengharapkan terjadi di 2021 atau dapat? Tidak. Belum bukan hal seperti itu, harapan baru. Kayak semoga di tahun 2000 dulu itu saya bilang semoga di tahun 2021 tuh kayak dipertemukan lagi dengan teman-teman lama, bisa lagi dengan nongkrong yang bisa sampai ribuan banyak orang. Iya, tanpa dibatasi. Apalagi ini peraturan ketat sekali tuh, mulai dari PSBB lagi, mulai dari batas jam malam, social distancing. Saya maksudku kalau efektif gitu pakai masker, kenapa harus social distancing? Kalau efektif dari social distancing, kenapa harus di rumah aja? Mungkin supaya cepat hilang, cepat pulih, harus di rumah aja. Tapi tidak mungkin kurung diri
Di rumah terus. Rumah terus. 1 tahun min itu Berjalan 1 1 tahun. lebih. Karena kan corona Mulai- dari Cina. COVID-19. COVID-19 ya. Tahu di Cina tuh Iya. bulan Mulai. Desember kalau tidak salah Dari tuh. tahun 2019. 2019 bulan Desember. Oh iya, lewat nih Desember. Berarti 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Cuman masuk di kurang lebih Indonesia. lah 1 tahun. Cuman masuk di Indonesia bulan-bulan berapa? Bulan 3. Bulan 3. Awal Paling- pertengahan bulan 2. Pas paling- yang awal itu yang gimana lagi? Jakarta tuh. Jakarta yang perempuan. Bukan Jakarta. Ada di bagian Jawa tapi bukan di Jakarta. Iya, yang jelas Pokoknya Pulau orang- Jawa. Di Pulau Jawa. Mungkin. Itu di saat itu Mila menggembar ke Indonesia Yang jelas sampai ku ingat itu di Makassar masuk Maret. Toh? Iya, di Maret Makassar. tapi akhir tahun gitu. Mm-mm. Akhir bulan. Iya, akhir Pertengahan bulan. Maret pertengahan. Iya, minggu kedua lah. Toh? Masuk di Makassar. Bulan-bulan begitu. Apa harapanmu? itu Bisa kembali bisa lagi. kembali lagi lebih tidak berharap banyak ya, yang penting intinya bisa sekolah kembali dengan offline begitu Ji, harapanku. Iya, karena kalau bertanya ke yang lain-lain mungkin bisa Mila, sebagian besar pasti naruh harapannya untuk bisa kembali normal, karena memang iya deh banyak sekali barusan dapat nih anak 2000-an mungkin toh kan. Iya. Mungkin 2000 ke bawah itu kayak 99 ada peristiwa yang lain juga yang harus di rumah kayak flu burung. Flu burung ini 2000 ke atas. Ada juga flu dulu. Flu burung dulu Ada juga tahun flu dari 2000. Spanyol. Ya, yang jelas saya yang ku dapat angkatan tak atau seumuran tak ini peristiwa atau wabah yang terbesar yang dirasa toh Yang dirasa. sampai harus diam di rumah pakai masker. Setelah dari virus SARS Didapat tidak itu kan? tidaklah lama sekali. Lama sekali. Jadi begini kan, lu tanya kini kita harapan tak tuh 2 orang apa diharapkan tak nanti ini di tahun 2021 ini tuh. Jadi kira-kira kau apa harapan tahun 2021 ini? Kalau harapanku menyangkut hal banyak sama aja pasti. Bisa Rata-rata orang sama harapannya. Bisa saja sama harapannya. saya harapan terbesarku itu vaksin ji. Semoga bisa menyembuhkan terbukti total, Mi. ya, Terbukti menyembuhkan total. sekali Mi, supaya tidak takut Mi. Bukan pasti takut tapi setidaknya ada Mi pegangan tak tahu bahwa ini didapat Mi obatnya atau vaksinnya. Tapi tidak semena-mena juga itu. Virus tidak ada kayaknya obatnya. Maksudku vaksin. Iya, vaksin. Maksudku ada pegangan tapi tidak semena-mena juga. Ndak kayak sombong meki bilang. Iya, Sini sudah. tetap jadi waspada Iya, pasti. Tetap jadi waspada, tapi setidaknya ada mi hal yang bisa ada mi tamengta untuk bisa lebih bergerak bebas. Nah, kayak ada mi bisa diandalkan. Karena berapa mi sudah divaksin? Orang pertama itu Jokowi ini. Presiden Raffi Ahmad. Tapi Raffi Ahmad sempat kira di godong dia. Dibully tapi masuk ke lambe turak ku lihat di penjarakan ada orang kasih surat najukan surat untuk dipenjarakan tapi ditolak. disampaikan 2 foto itu ditolak sama kepolisian juga laporannya karena tapi sudah mengklarifikasi memang Raffi Iya, saya juga lihat di akunnya di Instagram. karena tuh gara-gara sudah divaksin baru langsung pergi ngumpul Di tempat ya kayak yang di rumahnya rame, temannya di tempat umum. baru bilang bede Bukan sebelum temannya. rumahnya pacinya temannya Bukan. kayak Kalau- kafe begitu kayak kafe Di KFC Signature. sempat juga sebelumnya masuk di situ kayak pakai masker gitu cuman kebetulan di klarifikasinya ini ku dengar cuman kebetulan di situ bedek makan jadi buka masker yang Ya, salah pasti harus buka masker lah kalau tidak makan. kalau ambil dari 2 sisi itu Iya, perspektif 2 sisi. bisa juga yang tahu kayak tidak pakai masker apa karena saling Iya, kayak iya. percaya dia apa cuman situasinya kayaknya tuh Iya, itu keadaan. baru Tidak, sudah saat itu divaksin tidak. Ya, mungkin pada saat dia sudah divaksin. baru Yang kedua itu wajar lah kalau misalnya orang sudah Iya. makan kan, Nggak pakai orang makan masker. nggak pakai masker. Tapi- Cuma saat itu yang mungkin kesalahannya itu
pada saat foto ki tidak pakai masker ki gitu. Ditambah lagi baru-baru sudah divaksin, Iya. pasti mikir sensitif sekali orang sama itu, sensitif ke publik sama dia. Karena pasti banyak publik yang diharapkan juga dapat divaksin. Kalau tidak salah dijual kita vaksin kan? Baru ada karena ada media memberitakan begitu tuh. Kalau saya juga ada pernah saya lihat bukan hoax. berita media, dia bilang vaksin itu digratiskan. Sempat juga dengar gitu. Karena maksudnya ada beberapa anggota anggota Dewan PDI itu jangan kayak mencari keuntungan dari rakyat. Oh yang komisi hanya PDI. Karena memang respect dikit sama orang-orang yang berjuang terus toh. Tapi yang untuk jadi mungkin kita cuman bisa jadi patuhi protokol, mendengar dan lain-lain. Tapi mungkin hargai juga yang masih terus mencari nafkah. Tapi ada pertanyaan, bagaimana menurutmu, pendapatmu toh tentang orang-orang yang tidak mau divaksin? Orang-orang yang tidak mau divaksin, selagi alasannya kuat toh, ada alasannya yang dia bilang tidak mau divaksin, selagi kayak bisa diterima itu alasannya apa. Mungkin masih bisa kayak dikasih toleransi, bilang ya Pak, yang jelas tetap ku jaga imunitas toh. Karena kan beda itu imunnya orang yang sudah divaksin sama yang tidak divaksin. Tapi tidak mungkin tidak mau divaksin kalau pure itu kayak berhasil gitu vaksin kah? Saya lagi mau dia. Tapi kalau saya, menurutku tuh dengan pendapatmu kalau tentang orang tidak mau divaksin, kayaknya itu orang yang tidak mau divaksin tuh ujung-ujungnya pasti divaksin juga nanti. Sama tuh dia bilang begini, contohnya tuh ditanya aku bilang mau ke vaksin, baru bilang aku nanti saya tidak mau divaksin. Apapun nanti misalkan disogok atau disuruh sama orang tua atau orang rumah tuh, atau kayak disuruh sama orang-orang terpandang kayak orang terdekat, atau disuruh sama presiden langsung begitu. Bilang tidak mau tuh. Tapi ujung-ujungnya mau juga divaksin, sama tuh itu bilang gila tuh sendiri kok begitu. Mungkin itu orang yang berpegang tidak mau divaksin mungkin tidak lihat buktinya toh. Dari bukti nyata langsung depan matanya. Pasti kalau hilang keraguannya itu, siapa tidak mau toh? Siapa tidak mau kembali normal apa? Apalagi mungkin cara efektifnya supaya mau divaksin orang, batasi pergerakannya orang yang tidak mau divaksin. Betul. Lama-lama kayak terbatas sekali pergerakannya. Ikut nih. Tapi harus juga dengan rasa diri sendirinya bilang saya mau jadi vaksin demi bisa keadaan kembali pulih lagi. Dari kembali lagi begini. Jadi misalkan kalau itu orang yang mau divaksin tuh tapi dengan keadaan terpaksa, kalau misalkan kau berada di posisi itu, bagaimana tanggapanmu? Kalau misalkan biar mau divaksin tapi terpaksa harus divaksin, padahal ini memang berpegang teguh dari awal tidak mau aja. Bagaimana misalkan kau berada di posisi itu, bagaimana tanggapanmu? Kan terpaksa atau tidak itu pasti orang lakukan itu terpaksa. Pertamanya terpaksa toh, tapi tetap dia mau lakukan karena mungkin ada alasan tertentunya. Kayak mungkin dia kayak jadi public figure sering ketemu sama orang banyak. Pasti napikir juga itu. Toh napikir bilang sering ketemu sama orang banyak. Bagaimana kalau menginspirasi kak? Betul. Saya divaksin supaya bisa jadi patokan tuh bilang saya sudah divaksin. Kenapa kau tidak? Kenapa? Pasti yang di belakangnya ini yang kayak penggemarnya lah tuh. Saya bilang begitu. Nah percaya juga sudah tahu divaksin. Bisa nak bawa orang bilang yakin kak mau kak dia divaksin. Karena demi itu kembali normal semua. Ada lagi demi kebaikan juga. Ada lagi fakta tentang yang lu bilang tadi bahwa si anggota DPR si Ala atau mengatakan bahwa vaksin itu dapat membunuh orang toh. Sumber dari narasi yang sudah diklaim dan sudah diriset bahwa yang pertama klaim dari si A soal kejadian lumpuh di Sukabumi karena vaksin anti polio.
faktanya yaitu yang ia katakan, ini saya omong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah membuat lumpuh layu di Sukabumi, kata si A. Namun faktanya pada tanggal 13 Maret 2005, balita lelaki yang berusia 18 bulan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang sebelumnya tidak diimunisasi, dalam artian bahwa orang ini lelaki ini pada waktu itu tidak diimunisasi. Secara tidak langsung ia mengalami kelumpuhan. Itu masuk ke kategori virus polio tipe 1. Dan sedangkan menurut WHO, asal virusnya itu dari Afrika Barat. Virus itu menyebar ke Indonesia melalui Sudan. Kasus polio itu berkembang jadi kejadian luar biasa yang menyerang 305 orang di Jawa dan Sumatera. Jadi kesimpulan yang diambil dari itu tadi opininya tuh, pendapatnya, faktanya bahwa kejadian kelumpuhan layu di Sukabumi bukan terjadi karena mereka divaksinasi oleh divaksinasi anti polio, karena mereka memang belum diimunisasi. Ini yang berpendapat Ki, itu tadi yang divaksin langsung mengalami kelumpuhan. Pada saat divaksin, setelah divaksin anti polio langsung mengalami kelumpuhan. Tapi padahal kenyataannya dia itu sudah lumpuh karena belum divaksin, diimunisasi. Ya. Terus ada lagi yang kedua. Jadi itu tadi terbukti salah itu aja toh? Iya. Faktanya salah. Faktanya. Terus ada bukti klaim si A yang kedua. Soal obat anti kaki gajah di Majalaya menyebabkan tewasnya 12 orang. Kasus kedua kata si A. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 orang karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Namun faktanya pada 10 November 2009 ratusan warga dirujuk ke rumah sakit RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung setelah pengobatan massal filariasis atau kaki gajah. Pengobatan kaki gajah. Hasil investigasi dari Komite Ahli Pengobatan Filariasis Indonesia atau KAPFI menyebut bahwa banyaknya warga yang berobat karena rasa ketakutan terhadap efek samping yang timbul. Sementara perihal kasus 8 orang yang meninggal, 3 dari 5 orang yang belum meminum obat tersebut. Adapun 5 orang lainnya meminum obat dengan penyakit lain yang telah diderita sebelumnya. Artinya 8 orang ini ada yang sudah meminum obat, ada yang belum, sedangkan ada yang menderita penyakit lain. Artinya tidak semua belum semuanya divaksin. Belum semuanya divaksin begitu. 3 orang menunjukkan tanda serangan jantung dan 2 yang lain mengalami gejala stroke. Jadi intinya di sini tuh, bagaimana pendapatmu tentang vaksin? Saya di sini toh respect sama media-media yang kayak mau berani mengajukan suara atau berani tentang, biarpun dia orang penting, kalau salah pendapatnya toh, salah pendapatnya atau hanya sekedar menakut-nakuti toh. Terus berani bantah karena memang salah. Respect sama media-media begitu memang ya tahu ya. Karena vaksin juga vaksin juga fungsi utamanya itu mengobati orang dari memperkuat imun dari serangan virus kan. Jadi kalau kenapa kita takut sama vaksin? Kalau memang itu tujuan utama dari vaksin itu untuk menguatkan imun dan bisa juga untuk melindungi kita dari virus ya kan. Saya ada baru-baru nonton videonya Arif Berata itu yang pakai bahasa Makassar sih. Di situ setuju gak sama Arif Berata, memang tahu yang nasuarakan kalau
orang yang mau divaksin sama yang tidak mau divaksin, ini yang tidak mau divaksin ndak usah nih kayak takut-takuti orang yang mau divaksin. Ya betul, jangan kau pengaruhi bilang juga. bakalan meninggal kok. Iya. Belum kita tanpa ada kayak peganganmu langsung Iya, ke betul. saya bilang meninggal, padahal kayak menakut-nakuti. Jangan kau meninggal kok, mungkin efek sampingnya bakalan nakasih kok lain-lain atau bisa sampai Timbul penyakit meninggal, lain, iya. penyakit lain. Kayak mendukung kok. Iya, maksudnya kayak begini. Setidaknya kalau tidak mau kau divaksin tuh jangan kau hasut ke orang. Pokoknya dia mau dengan pendapatmu sendiri. Iya. Kamu saja yang tahu ki. Karena ada pendapat yang memang harus dikeluarkan. Kadang-kala juga ada pendapat yang cukup kita Iya, pendam betul. supaya tidak merugikan banyak orang. Ya Ki. betul. Mungkin untuk kita kalau dipikir kalau dikasih keluar kita untung di kita, tapi belum tentu untung di orang yang Banyak kita orang. dengar ki. Jadi mungkin yang tidak mau divaksin kayak simpan pendapatmu itu sampai memang ada buktinya baru bersuara kok. Ya. Kayak jangan kau menjatuhkan orang yang Secara semangat tidak- mau divaksin tahu anak. Secara Jangan kau tidak- ambil di lingkunganmu itu orang yang memang lingkungannya khusus untuk memang semangat untuk divaksin tuh. Apalagi kau tarik ke lingkunganmu. sama aja kalau kayak nu jatuhkan ki atau takut-takut orang mau divaksin, sama aja kayak nu tidak nu hargai presiden kah Iya. yang rela memang tahu anak jadi orang pertama. Bukan juga. Suntik. Tidak menghargai juga ini Kan. orang yang berjuang untuk cari vaksin. Sama Itu juga tuh. kayak setidaknya harus ku hargai gitu. Iya, lamanya mi kayak begini. Salah satu contoh kecil tuh, contoh besar juga ya. Lamanya mi tuh orang cari untuk berusaha untuk carikan kau ini vaksin. Baru kau Pas jadi tiba-tiba vaksin. Iya, baru kau pas ada vaksin tiba-tiba kau bilang, nak mau saya deh. Baru ada mi misalkan saya tuh mau kak. Baru kau nularang bilang, jangan mau vaksin. Itu vaksin kau tuh gitu pembohongan publik gitu. Ada di Bohong, marketingnya di Iya. negara. Jadi cerita langsung Marketing WHO. Iya, langsung terpengaruh. Jadi ini yang misalnya ini yang susah-susah cari tuh, susah cari. Kenapa gitu? Iya, percuma gitu kau cari kalau begitu. Sama Tuhan dan menghargai ji. Jangan mau jauh-jauh lah. Berapa ini korban jiwa? Toh? Iya. Berapa orang rela, bukan rela ya, siapa rela toh? Iya. Berapa harus melayang nyawa karena ini wabah toh? Baru-baru kau salah, baru bisa Baru salah. bisa hargai. Setidaknya hargai usahanya untuk kasih kembali ini keadaan normal lagi. Kalau misalkan tidak bersatu untuk kasih kembali ini normal tuh, tidak mungkin bilang bakalan kembali lagi seperti dulu. Bisa ngumpul-ngumpul, bisa dulu sama berdekatan begini. Tapi ini kan kita aman kita. Alhamdulillah. Aman. Di 32 mungkin bagaimana kesimpulannya atau penutupnya. Jadi Kalau mungkin Jadi begini, kalau menurut kesimpulanku di tahun 2021 itu mungkin didatangkan dan pembukaan yang agak mungkin banyak orang yang kayak kecewa, bisa jadi dibilang kecewa dengan di tahun 2021. Tetapi menurutku semua itu pasti ada hikmahnya lah. Hikmah dari kejadian-kejadian, musibah-musibah, peristiwa alam pasti ada hikmahnya. Kalau kesimpulanku saya ini toh di akhir video ini kesimpulanku mari sama-sama semua tuh mendukung ini adanya vaksin, karena kalau bukan kita siapa lagi. Jadi mari sama-sama supaya bersatu ki, karena salah satu contoh terbesar presiden tak paling pertama ini korban kita untuk kita untuk kita semua ini warganya. Jadi nanti kalau ada yang vaksin di masing-masing daerah tak usahakan kita paling pertama unjuk jari untuk bisa kita tes kita vaksin supaya bisa membaik kembali Indonesia. Jadi intinya dalam keadaan situasi sama kondisi yang begini, tenaga terpenting itu mungkin imunitas paling tinggi tuh, saling menguatkan. Di dalam keadaan begini tidak usah mikirnya saling kayak menjatuhkan saling mengucilkan. Ya betul. Karena kalau ada dia orang kena virus jangan tidak harus dikucilkan itu. Betul. Orang itu setidaknya support ki. Intinya saling menguatkan ki. Memang banyak harapan yang bukan terputus ya, tertunda dulu lah. Tertunda. Semoga bisa diwujudkan atau dicapai itu harapan tak. Amin. Setelahnya. Amin. Tapi dalam situasi sama kondisi saat ini mungkin saling menguatkan saja dulu. Betul. Kan saling menguatkan banyak bentuknya juga. Bisa secara langsung, banyak hal. Bisa lewat sosial media. Dan untuk semua korban mungkin saling mendoakan juga paling penting. Itu juga salah satu cara untuk menguatkan. Saling mendoakan, saling support, dan
terpenting saya kurasa saling berbagi juga. Satu juga tambahanku untuk misalkan yang sudah terkena bencana itu di seluruh Indonesia ini dengan termasuk yang kecelakaan pesawat. Satu juga harapanku mohon untuk para oknum-oknum toh yang menyebarkan mohon agar kurang-kurangi lah untuk menguatkan kembali semangatnya keluarga korban toh yang terkena bencana ini. Itu juga itu tentang kayak berita hoax demi rating dan lain-lain mungkin jangan dulu. Toh banyak dia. Kalau bisa jangan dulu ya biar sampai bagaimana sepanjang jangan dulu. Apalagi dalam situasi kayak begini toh. Ya betul. Kayak mungkin selain menguatkan juga jami dulu kayak suka kirim berita begini yang tidak valid tanpa didasari dengan riset bukti yang kuat dan fakta. Cukup mendoakan juga tentang banyaknya peristiwa, saling mendoakan toh, saling berbagi, saling respect juga sama semua yang dilakukan relawan, semua medis toh, saling respect sama menguatkan, apalagi mendoakan untuk semua peristiwa alam yang terjadi di 2020 terus awal tahun ini. Semoga kedepannya makin baik Mila, semakin terlindungi Ki. Intinya sini itu ya saling menguatkan. Semoga juga musibah yang dialami di seluruh Indonesia, di seluruh dunia juga ini segera berakhir. Amin. Karena masanya dunia kena ini wabah. Jadi itu saja. Orang-orang penting mungkin support begitu semua orang-orang penting. Kita mungkin dia yang berjuang kita ada baiknya kita support. Sama orang-orang yang terpandang juga namanya tuh. Karena di sini dalam situasi kondisi begini hal-hal kecil berarti sekali itu. Ya betul. Mungkin kecil sekali memang itu ya saling menguatkan, saling mendoakan, tapi dalam situasi sekarang besar sekali itu lah manfaat. Kayak kita mungkin saling mendoakan mami Ki. Iya. Sehingga respect semua. Jadi itu saja videonya. Ya, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.